Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Oke, kita harus tahu dulu perbedaan makro dan mikroekonomi itu sendiri. Nah, untuk membedakannya, kita harus mengetahui 3 hal. Aspek-aspek atau sisi dari perbedaan itu sendiri, yaitu dari sisi corak analisisnya, kemudian dari sisi lembaga-lembaga yang terlibat, dan dari sisi permasalahan apa saja yang harus diatasi. Nah, jika makroekonomi itu corak analisisnya secara menyeluruh atau global, nah, maka kalau mikroekonomi itu hanya bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ya, ini sudah beda. Ini sebetulnya sudah bisa dilihat dari segi namanya. Makro, pakai A ya, makro. A-nya itu menggambarkan sebuah sifat yang besar, A ya. Sedangkan mikro, I itu kecil, dan kecil ini sudah menggambarkan bagian-bagian yang kecil tadi. Nah, itu untuk corak analisisnya. Kemudian bagaimana dengan lembaga-lembaga yang terlibat? Dalam makroekonomi, banyak sekali lembaga yang terlibat seperti pemerintah, bank, kemudian pihak-pihak yang melakukan ekspor dan impor. Ya, karena ini kaitannya bukan hanya dalam negeri saja, tapi bahkan sampai luar negeri, ya. Mikroekonomi, untuk lembaga yang terlibat dalam mikroekonomi ini meliputi rumah tangga, keluarga, itu juga bisa, ya. Kemudian antar perusahaan, misalkan perusahaan produksi dengan perusahaan teknologi yang bekerja sama, seperti apa perekonomiannya, gitu ya. Permasalahan-permasalahan ekonominya antar perusahaan ini apa, seperti itu ya. Jadi lingkupnya hanya kecil sekali lagi. Nah, kemudian permasalahan apa yang harus diatasi? Nah, kalau di dalam makroekonomi, permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, kemudian masalah-masalah terkait neraca pembayaran serta neraca perdagangan ini masuk dalam permasalahan yang harus diatasi dalam makroekonomi, ya. Kalau dalam mikroekonomi ada permasalahan yang dimana permasalahan itu yakni keterbatasan sumber daya yang tidak seimbang dengan kebutuhan manusia yang unlimited, tidak terbatas. Nah, sehingga PR-nya untuk ekonomi mikro, ya, untuk mikroekonomi itu bertujuan untuk mencapai efisiensi sehingga mikroekonomi ini bertujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber-sumber daya dan tercapainya kepuasan yang maksimal. Oke, selanjutnya kita bahas masalah utama dalam perekonomian. Apa saja? Yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Masalah pengangguran dan inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, sekali lagi, saat ini kita sedang membahas ruang lingkup ekonomi makro, ya. Jadi ruang lingkupnya kita bahas dulu, termasuk masalah-masalah apa saja dalam perekonomian makro ini, ya. Nah, ini adalah masalah-masalahnya. Kemudian kita bahas satu persatu masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu?
Nah, masalah pertumbuhan ekonomi itu dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Nah, jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu sendiri itu disebabkan oleh faktor produksi yang mengalami peningkatan dalam kuantiti dan quality, ya, jumlah dan kualitasnya. Investasi yang dilakukan meningkatkan jumlah barang modal. Teknologi juga selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk juga. Pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian masalah pengangguran. Nah, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tapi belum dapat pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan pengangguran. Jadi, kalau ada yang nganggur tapi dia sedang tidak mencari pekerjaan dan sedang tidak memiliki keinginan mendapatkan pekerjaan, maka dia bukan pengangguran, tapi orang malas. Oke, sekarang bisa dipahami dengan pengertian ini ya. Kemudian sebab-sebab terjadinya pengangguran itu sendiri ada banyak. Di sini beberapa di antaranya, yang pertama adanya kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Nah, seiring mencari kerja itu akhirnya menjadi pengangguran. Bisa ya. Kemudian perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Nah, ini yang banyak terjadi. Tadi sudah disinggung bahwa teknologi terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Sehingga saat ini tenaga kerja itu semakin tidak begitu dibutuhkan, tidak banyak dibutuhkan, karena tenaga kerja bisa digantikan dengan mesin. Mesin lebih mampu menghasilkan banyak produksinya, jumlah produksinya, serta dia lebih rapi dan lebih konstan atau lebih jelas lebih detail, lebih jadi mesin itu intinya lebih ajek gitu loh, tidak seperti tangan manusia yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, kemudian ada lagi yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan oleh industri. Nah, selanjutnya ada masalah inflasi. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu seperti kejadian-kejadian di mana terusnya kenaikan suatu harga barang yang secara terus-menerus. Nah, masalah-masalah inflasi itu seperti apa gitu loh. Nah, ini tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga permintaan lebih besar dari penawaran. Kemudian pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Akibatnya biaya produksi meningkat. Nah, kenaikan harga barang-barang impor. Kemudian penambahan penawaran uang lebih besar daripada penawaran barang. Kemudian kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi. Nah, berikutnya ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Benar ya, ini sepakat. Karena ini merupakan penggerak perekonomian antar negara. Ya. Kemudian terjadinya aliran keluar dan masuk dana investasi. Impor berlebihan mengurangi kegiatan ekonomi karena permintaan barang luar negeri lebih besar dari dalam negeri. Nah, ini bahaya. Ya. Turunnya permintaan dalam negeri menyebabkan terjadinya pengangguran. Modal dari dalam negeri tentu akan mengalir keluar, karena tadi ini berawal dari permintaan barang luar negeri yang lebih besar dari dalam negeri. Akhirnya
Kalau permintaan barang dalam negeri itu turun ya, permintaan dalam negeri barang dalam negeri itu turun, maka akan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dalam negeri tentu mengalami penurunan laba keuntungan, sehingga di situ dapat menyebabkan PHK karyawan, akhirnya terjadinya pengangguran gitu ya. Nah, kemudian modal dari dalam negeri juga tentu akan mengalir keluar. Ya, kemudian selanjutnya hal ini ternyata juga menyebabkan nilai mata uang domestik otomatis itu turun. Nah, neraca pembayaran ini ada dua, neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Kalau neraca perdagangan itu menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impornya. Nah, kalau neraca keseluruhan itu menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Nah, tujuan kebijakan makroekonomi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kemudian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Nah, yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Kemudian yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, stabil. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Nah, menstabilkan kegiatan ekonomi ini tentunya tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi ya. Tenaga kerja itu digunakan dimaksimalkan secara tinggi. Nah, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti sehingga tidak terjadi inflasi. Nah, kalau yang atas tadi tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi sehingga tidak terjadi banyak pengangguran. Nah, kemudian terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri, sehingga keseimbangan ini itu tidak menurunkan nilai mata uang domestik ya. Nah, bentuk-bentuk kebijakan mikro apa saja? Ada 3, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal itu meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan ya, perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kalau moneter itu langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dengan Bank Sentral ya, Bank Sentral Bank Indonesia ya, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga ya. Mengubah suku bunga, jadi bisa mengubah penawaran uang, bisa mengubah suku bunga. Nah, dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, kebijakan segi penawaran ini tujuannya apa? Yaitu untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah, namun tetap dengan mutu yang lebih baik, sehingga tidak menyebabkan permintaan barang luar negeri lebih besar dari permintaan barang dalam negeri. Oke, demikian penjelasan terkait ruang lingkup makroekonomi. Silahkan kalian bisa kembali ke WhatsApp group untuk berdiskusi bersama terkait ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, dan lain-lain, silakan kalian sampaikan di WhatsApp group. Jangan lupa, mahasiswa-mahasiswi di mata kuliah ekonomi makro, silahkan cantumkan nama dan NIM serta pertanyaannya ketika mengajukan pertanyaan di WhatsApp. Terima kasih karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.